Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat kita bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini. Kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menyembah, memuji bersama-sama, meninggikan Tuhan bersama-sama. Dan kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Allah yang hidup, yang kami sembah, dan kami tahu Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Kami datang kepadamu hari ini dengan merendahkan diri. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu bersama-sama. Dan melalui firman-Mu kami akan dikuatkan. Dan biarlah siapa yang hadir saat ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang dahaga Engkau puaskan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai permasalahan apapun, kami tahu jalan keluarnya ada di kaki-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, dan seluruh jemaat satu persatu Engkau lawat, Engkau jamah, sehingga apa yang kami berikan adalah yang terbaik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan acara ini. Acara ini adalah milik-Mu, dan Engkau berkenan, dan Engkau ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat Bapak Ibu. Amin. Semua sehat. Amin. Semua diberkati. Amin. Kalau kita tahu kabar di luar ada perang, kelaparan, ekonomi resesi, mereka bunuh-bunuhan, tapi ada berita yang gembira, yaitu Tuhan sudah naik ke surga. Ada amin? Amin. Saya sambut untuk Bapak Ibu berdiri, kita beri salam kanan kiri kita, beri salam, katakan berita gembira, Tuhan sudah naik ke surga. Berita gembira, Tuhan sudah naik ke surga. Haleluya, haleluya. Dan biarlah kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tapi akan bergoncang, janji Tuhan tak berubah. Haleluya. bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, saya cinta
cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Masih kuat berdiri? Amin. Amin. Mari kita teruskan pujian kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Lord, you are good. Haleluya. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue
hidup bersama kita untuk selama-lamanya. Karena satu alasan, yaitu kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang luar biasa, kasih Tuhan segala-galanya. Dan bila kita memuji Tuhan, pujian syukurku kunaikkan bagimu. Haleluya. Pujian syukurku ku gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah
Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan Amin. sepanjang hidup kita. Haleluya. Dan biarlah kita selalu merasa rindu, semakin rindu Ya Yesus. kepada Tuhan kita. Saya sambut Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan syukur kita dan katakan, aku rindu datang di bait-Mu untuk menikmati anugerah-Mu yang besar. Kita akan dikuatkan melalui firman. Kita akan dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Kembali dari awal, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduan. Bersama-sama menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu. Ku rindu dengan penuh kerinduan. Kita datang kepada Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Kita menyembah bersama. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu,
dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Bersama-sama menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sebentar Ibu Yuli akan berdoa untuk kita semua. Yang benar Tuhan, sungguh dalam hadirat-Mu Tuhan bahagia kami penuh. Sungguh kami terus merindukan dalam bait-Mu Tuhan. Kami terus mau memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang termulia, biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan atas segala raja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan pakai hamba-Mu ya Bapa untuk memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Bapa, Kau pakai hamba-Mu mulut bibirnya ya Tuhan untuk memberitakan apa isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, dalam mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di situ ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada anak murid-Nya. Kenapa? Karena salah satunya Tuhan masih mempertanyakan kepada orang-orang yang hari itu sudah diberi hal-hal yang baik, diberi peringatan-peringatan, tetapi orang-orang ini malah justru semakin mengeraskan hati.
Makanya beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jangan bosan kalau diperingatinya. Ya seperti yang saya sampaikan, ada banyak sekali orang-orang waktu diberi peringatan, diberi nasihat, biasanya malah tersinggung. Nah inilah yang salah satu juga masih menjadi satu keprihatinan Tuhan, sampai di mana Tuhan itu harus naik ke surga. Nah hari ini Bapak Ibu kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan ayat 51, kemudian Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19. Nah Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini, kemudian kita belajar dan membaca perkataan firman Tuhan, di situ ada sebuah kedahsyatan. Ya, mereka terkaget-kaget, mereka tuh bengong, mereka takjub. Kenapa kok ada orang bisa terbang? Kira-kira seperti itu. Nah kemudian dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya antara Lukas dengan Markus ini ceritanya mirip, tetapi dalam dua unsur ini mereka saling memperlengkapi. Nah Bapak Ibu dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 ya, dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Kalau kita membaca cerita ini seolah-olah ini sudah ending. Kalau kita mungkin ini nonton adegan sebuah film, mungkin ceritanya sekilas kelihatannya selesai, kelihatannya. Tetapi kalau kita perhatikan secara baik, sebelum Yesus terangkat ke surga, ternyata ada banyak masalah. Nah masalah-masalah seperti ini yang seringkali kita tidak pahami dan kita tidak ketahui. Makanya kenapa perkataan firman Tuhan tadi berkata sesudah Tuhan Yesus berbicara. Jadi artinya apa? Tuhan sebelum terangkat ini diibaratkan seperti kita, orang tua mau bepergian. Orang tua kalau mau bepergian biasanya pasti memberikan banyak pesan kepada orang yang mau ditinggalkan. Ya Anda yang mungkin memelihara anjing, pasti Anda akan berkata, ojo lali yo, asune dipakai pangan. Kadang-kadang kita juga memberikan pesan supaya apa? Hati-hati, kompor jangan lupa dimatikan. Ya, biasanya kan seperti itu. Tetapi untuk peristiwa ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan hati. Makanya saya membayangkan waktu Yesus ini mau naik ke surga, saya dalam pikiran saya, orang Jawa bilang apa? Abot alot. Ya, mau naik atau tetap tinggal. Mungkin kalau peristiwa itu bisa artinya dimodifikasi, mungkin pikiran saya, Tuhan mungkin lebih baik tinggal di dunia dulu. Kenapa kok harus begitu? Karena Tuhan melihat bahwa hari itu ketika dia mau pergi, anak-anaknya ini belum mengalami yang namanya kedewasaan penuh di dalam perilaku. Anda mungkin bertanya, kedewasaan yang bagaimana Pak? Saya tuliskan demikian, next. Yang Yesus lihat adalah sebelum dia terangkat ke surga, Yesus melihat ada banyak ketidaksetiaan. Ya peristiwanya jelas, ketika Yesus mau ditangkap, Yudas berkhianat, Petrus berkhianat, Markus meninggalkan dirinya, kemudian semua murid tercerai-berai.
Dan sebelum mereka tercerai-berai ada yang namanya keributan. Mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka. Dan mereka masing-masing tidak mau ngalah. Kemudian hal yang ketiga yang Yesus lihat adalah para murid ini masih mudah goyah. Kena sedikit perkataan mereka imannya goyah. Kena sedikit omongan mereka ikut arus. Dan yang paling menyedihkan buat hati Tuhan adalah ada banyak para murid yang kembali kepada pekerjaan lama. Ya sebenarnya 4 hal yang saya tuliskan ini adalah ya inilah kehidupan kita. Kita sedikit mungkin kena masalah, kita kembali kepada pekerjaan kita yang lama atau mungkin habitat kita yang lama. Untuk mengikut Tuhan udah aras-arasan, malas. Nah Bapak Ibu perlu ketahui inilah yang Tuhan bicarakan kepada anak-anaknya. Makanya sebelum dia pergi ke surga, dia melakukan pemberesan hati untuk anak-anaknya yang ditinggalkan. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa melakukan pekerjaan yang nanti akan dipercayakan. Kenapa Tuhan melakukan yang namanya pemberesan hati? Karena yang namanya pekerjaan Tuhan, kalau hati itu sampai tidak beres, pelayanan itu tidak bisa menjadi pelayanan yang hebat. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema pemberesan hati. Temanya apa saudara? Pemberesan hati. Anda mungkin boleh berkata, Pak, hati saya ini sudah beres loh Pak. Saya bilang kelihatannya beres. Tapi coba yuk kita bersama-sama mencoba untuk mengkoreksi. Mencoba untuk melihat kedalaman hati kita, benar enggak kita beres? Seperti yang kemarin saya sampaikan, apakah engkau mengkhianati dia? Di awal kita waktu mendengar perkataan firman Tuhan, saya tidak mengkhianati. Tetapi sudah firman Tuhan itu dikupas, ya saya banyak mendapatkan WA dari orang-orang yang nonton YouTube. Mereka berkata, wah Pak ternyata saya ini pengkhianat. Pak saya masih berkhianat ternyata. Nah demikian juga tentang masalah hati. Banyak orang bermasalah, masuk dan terjun di dalam pelayanan, kelihatannya baik. Tapi ternyata pelayanan itu hanya kamuflase. Untuk apa? Menutupi, salah satunya adalah dosa. Kenapa saya berani katakan seperti ini? Karena saya banyak melayani orang-orang yang seperti itu. Wih di permukaannya hebat. Tapi di titik tertentu ketika ada satu masalah, misalkan contoh sakit. Nah sakit ini yang mulai menjadi satu pengungkit. Ketika mulai dikoreksi, ketika mulai dikonseling, ternyata luka batinnya itu bukan pada waktu sudah dewasa, tapi pada waktu mereka tuh masih kecil, masih umur 6, 7, 8, 9 tahun. Duh Pak itu kan peristiwa sudah lama sekali Pak. Hari ini orang-orang itu usianya sudah 50 tahun, itu peristiwa 40 tahun, kenapa kok bisa muncul? Muncul karena apa? Itu seperti api dalam sekam. Jadi kalau yang namanya luka batin, yang namanya hati yang bermasalah, itu seperti api dalam sekam. Kelihatannya baik, tapi yang sebenarnya di dalam itu membara. Jadi ketika ada sedikit persoalan, ini menjadi satu pengungkit, kemudian apa? Meledak. Nah Tuhan melihat banyak peristiwa yang seperti itu. Nah orang-orang yang pernah saya layani yang tadi saya ceritakan, salah satunya Bapak Ibu. Ini seorang wanita, sudah punya anak. Tapi tadi, emosinya ini enggak karuan. Orang menghadapi kewalahan. Nah ketika saya konseling, saya tanya, awalnya saya ajak untuk berdoa. Waktu doa, orang ini mengalami impresi, sempat manifestasi, kemudian saya konseling, saya tanya, coba kamu ingat-ingat, masa lalumu
Orang ini pertama bilang, Pak, masa lalu saya baik-baik. Coba diingat lagi. Dan akhirnya dia ingat-ingat, kemudian dia mulai cerita. Oh iya Pak, saya ingat, dulu saya waktu masih kelas 5 SD, saya pernah dicabuli sama sepupu saya, laki-laki. Loh, sepupumu umur berapa? Waktu itu sudah SMP kelas 3, saya masih kelas 5. Singkat ceritanya gimana? Dia ceritakan. Dia dicabuli, sampai dewasa nggak beres, sampai pada akhirnya bisa terungkap. Nah Tuhan sewaktu mengadakan pemberesan hati kepada para murid, dia teringat dengan perkataan Nabi Yeskiel. Yuk kita lihat Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan ayat 25, nanti Bapak Ibu akan dipandu ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bersama-sama dengan keras. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu perhatikan, kehidupan Yeskiel dengan Yesus itu kalau diperhitungkan secara waktu, mungkin peristiwanya berbeda sekitar 700 sampai 800 tahun. Tapi perkataan Tuhan yang disampaikan Yeskiel kepada orang-orang yang berikut itu terus bergema. Kenapa bergema? Karena orang-orang di Israel tentang pengajaran Taurat itu keras. Mereka setiap hari itu berkata-kata terus tentang Taurat. Sampai pada akhirnya Yesus lahir, dia mati, kemudian bangkit. Pada waktu bangkit itulah dia mencari para murid, dan dia melihat para murid ini hatinya enggak beres semua. Makanya perkataannya sekali lagi berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Siapa air jernih? Yesus melalui Roh Kudus, itu ditulis di dalam Injil Lukas, ketika ketemu dengan para murid, firman itu berkata, maka Yesus menghembusi para murid dengan Roh Kudus, dengan berkata, terimalah damai sejahtera. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Nah ini kenajisan itu kan enggak kelihatan. Dan kenajisan itu bukan hanya dari diri pribadi, tetapi ada yang namanya roh najis. Makanya kadang-kadang kita ini yang sudah benar, tiba-tiba bisa jatuh. Kenapa? Roh najis itu bisa menghantam. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Itu janji Tuhan. Nah ini yang paling penting, kamu akan kuberikan hati yang baru. Anda mau menerima hati yang baru? Justru kenapa kita harus memperingati tentang kenaikan Tuhan, kenapa kita harus masuk di dalam pekan Pentakosta 10 hari. Karena disitulah pemberesan pembaharuan hati itu dicurahkan dari surga. Makanya saya sangat menghimbau Bapak Ibu, ya mulai besok sore sampai dengan tanggal 24 datang. Kita jangan punya sebuah pemikiran, itu cuma rutinitas. Kalau sudah diurapi geblak habis itu apa? Kita jangan punya pikiran seperti itu. Kenapa? Proses Tuhan itu tidak ada yang tahu. Ada orang yang diproses oleh Tuhan, disentuh sekali langsung pulih ada. Tetapi ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Bahkan mungkin ada yang belum bisa pulih. Nah kalau kita sampai apatis mengatakan bahwa podo wae,
Dari tahun ke tahun cuma begitu saja. Saya berkata itu rugi. Kenapa? Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, ini artinya apa? Di dalam hati yang paling dalam itu batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi Tuhan tahu persis berapa banyak di antara kita ini yang masih terus mengeraskan hati. Ya, orang Jawa bilang apa? Ngayel. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau sudah diperbarui, saya berani pastikan kita pasti taat. Tapi kalau belum, karena adanya luka batin yang dulu, kita untuk taat nggak bisa. Ya, dari antara kita ini punya banyak masalah dari sejak kecil. Ini saya beri contoh, saudari kita Novi, pelayan Tuhan di sini. Orang ini keras. Kemudian kalau saya lagi bincang-bincang, saya tanya, Nov, masa lalumu bagaimana? Saya cuma nanya loh, masa lalumu bagaimana? Langsung rebes milih. Saya nanya loh, kenapa kamu nangis? Iya om, saya teringat dulu waktu saya masih kecil. Loh kenapa? Usia mungkin masih kelas 3 SD, dia harus bangun pagi jam 2, jam 3. Ngapain? Ngepel. Bersih-bersih rumah. Kenapa? Dia dulu ngenger tahu ya? Ikut saudaranya. Dan ada satu peristiwa yang buat dia itu trauma besar. Apa itu? Dia pernah disiram dengan ager-ager, masih panas. Tahu tuh dilempar, kena. Loh Bapak Ibu bisa bayangkan, anak kelas 3 SD berarti kurang lebih umur 8-9 tahun. Dalam tanda kutip, diperlakukan seperti budak. Dan tanpa sadar, karena dibentuk dari sejak kecil seperti itu, yang terjadi apa? Hidupnya mandiri, kelihatan kuat, tapi rapuh di dalam. Dulu saya pertama kenal dengan Novi cukup kaget. Kenapa kaget? Wih, galaknya minta ampun. Tapi di situ saya mencoba pahami, oh ini. Kenapa luka itu membuat orang itu defense, belum apa-apa itu sudah bertahan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan harap kalau hari itu saya keras dengan Novi, saya ngomong misalkan agak bentak sedikit itu dia langsung ngungkuli macan. Dulu. Yang lalu dia pernah kesaksian. Makanya kadang-kadang kita berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai macam tipe, berbagai macam karakter. Nah kelirunya kita kadang-kadang apa? Menyamaratakan orang. Sama kita punya anak, misalkan punya anak 4, 1, 2, 3, 4 ini beda semua. Gak bisa anak 1 dipersamakan dengan anak kedua. Makanya banyak anak ketika diperbandingkan, kenapa kamu gak kayak kakakmu? Kenapa kamu gak kayak adikmu? Anak itu pasti marah. Kenapa? Masing-masing punya karakter. Nah belajar dari pengalamannya Novi. Melalui apa? Roh Kudus. Kadang kalau ada lagi doa, apakah dia setiap kali dilawat Tuhan? Kan enggak. Tapi ada titik tertentu. Ketika ditumpang tangani, dia bisa manifest. Dia bisa meledak dalam tangisan. Disitulah ada yang namanya kelepasan. Kalau ditanya berapa tahun untuk itu? Lama. Firman Tuhan jelas berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Bisa langsung hilang enggak?
Tidak. Perlu waktu yang amat sangat panjang. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bisa nurut. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bukan hanya dengar peraturan, ada orang dengar peraturan tapi untuk melakukan, nggak bisa, nggak mau. Wah, ini yang paling bahaya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan itu bisa membereskan hati yang bermasalah? Nah, di dalam ayat-ayat sebelum Yesus diangkat ke surga, ternyata di situ ada banyak sekali yang selama ini mungkin tidak kita pelajari. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah diperbarui agar hidup dipulihkan dan bisa jadi saluran berkat. Anda mau jadi saluran berkat? Amin. Caranya gimana? Tuhan, aku rela untuk diperbarui. Tuhan, aku sekarang mau buka hatiku seperti para murid. Nah, kita akan eksposisi dari cerita sebelum Yesus diangkat ke surga. Yang pertama, bagaimana pemberesan hati itu bisa terjadi? Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Tolong dibacakan. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Iya. Saya percaya Bapak Ibu sering membaca ayat ini, cuma mungkin banyak dari kita itu tidak secara mendetil memahami. Kita urutkan begini Bapak Ibu. Akhirnya ya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Jadi ayat ini mau menceritakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu sudah beberapa kali menyatakan menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama adalah kepada 2 orang yang menuju ke Emmaus. Pada waktu 2 orang itu menuju ke Emmaus, Tuhan itu hadir, ikut berjalan bersama 2 orang ini. Tetapi firman Tuhan memberikan catatan. Mata mereka tertutup oleh sesuatu sehingga tidak bisa melihat bahwa Yesus ada di situ. Bapak Ibu bisa bayangkan, jalan bareng tuh loh, jejer, bisa nggak ngerti ini Yesus? Kan terlalu sekali. Kemudian dengan kesabarannya Yesus mulai bercerita. Menceritakan dan pada akhirnya 2 murid ini kaget. 2 orang murid ini kemudian mulai menceritakan kepada yang lain. Aku ketemu Tuhan. Tetapi mereka berkata apa? Aku tidak percaya. Nah, peristiwa inilah dalam ayat Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Kapan? Waktu sedang makan. Kenapa dalam banyak Alkitab itu dituliskan tentang waktu sedang makan? Karena makan itu bisa santai. Orang kalau kenyang tuh pikirannya tenang. Nah, waktu makan itulah kemudian Tuhan baru berkata, ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Orang kalau kenyang Bapak Ibu, diomong macam-macam biasanya tidak ngamuk. Tapi coba Anda lapar. Kecentok sedikit omongan, meledak. Tapi kalau sudah kenyang, sambil ngomong, wah kowe wingi elek penampilanmu misalkan. Cuma ketawa tok, iya lali wingi misalkan. Nah Bapak Ibu perlu ketahui, yang dicela, yang dikoreksi oleh Tuhan itu apa?
Karena mereka tidak percaya kepada orang. Yuk kita sekarang cek. Sering nggak kita ngomong, oh nek aku karo wong kae ora percaya. Aku ini orang yang sulit percaya kepada orang. Kalau ditanya coba, kenapa kamu sulit percaya kepada orang? Karena sering ditipu. Karena kita sering diapusi. Sehingga kita mulai menyamaratakan kepada semua orang bahwa semua orang itu penipu. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu, itulah luka batin. Sama, para murid hari itu tidak percaya kepada orang-orang. Nah, inilah yang dikoreksi oleh Tuhan. Makanya hal yang pertama, bagaimana caranya pemberesan hati itu bisa terjadi? Yang pertama, kalau kita mau dikoreksi, kita mau untuk dievaluasi, kita mau untuk dibongkar. Celakanya banyak dari antara kita, kalau dibongkar ngamuk, kalau diberitahu ngamuk. Makanya lihat kenapa pelayanan kita tidak bisa maksimal. Karena kita ngamuan, lah itu yang bahaya. Nah, saya menuliskan Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Dia mencari orang yang mau untuk dibenahi, untuk dibentuk menjadi baru lagi, dan bisa menjadi alat yang tepat untuk mewakili dirinya dalam dunia ini. Jadi hati perlu dibereskan agar bisa dipercaya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya beritahu, jangan Anda berharap kalau hatimu itu belum beres, kemudian Anda bisa menjangkau jiwa, jangan harap. Makanya sebuah proses hidup, proses hati kita, itu pasti cukup panjang. Ya termasuk saya bertahun-tahun itu dihantam hatinya terus. Hati itu dibereskan. Kalau dulu saya ngamuan Bapak Ibu, saya tersinggungan, itu dulu. Kenapa? Waktu saya coba evaluasi, dari mulai kecil, ya sama, ada banyak luka. Tuhan hantam saya itu bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya, saya mulai bisa melihat, oh iya ya, aku ini sensitif. Aku ini enggak kenaan. Nah, proses itu sakit Bapak Ibu. Ketika saya mulai siap, Tuhan mulai membawa saya terjun di dalam pelayanan. Apakah di dalam pelayanan itu langsung beres? Enggak. Nah, saya membaca kata kedegilan hati yang ditulis dalam ayat 14 tadi, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Itu ternyata dalam bahasa asli itu memakai kata sklerokardia. Sklero itu artinya adalah kaku, artinya keras, artinya tegar. Nah, dalam bahasa Yunani, kata kardia itu kan harusnya jantung. Ya, makanya ada kardiologi, dokter ahli jantung. Kenapa kok dalam kata ini tidak memakai kata sklerolever misalkan? Tapi kenapa kardia? Karena ternyata kardia itu bukan hanya mewakili yang namanya hati, tetapi kardia itu mewakili yang namanya hidup. Makanya yang namanya sklerokardia menggambarkan tentang hati yang sulit untuk menerima kebenaran. Saudara kalau luka, saya berani pastikan, untuk menerima kebenaran itu angel. Walaupun kita cerita benar, tapi selalu berkata, ngapusi, kamu bohong. Loh kenapa kok begitu? Iya, hatimu tuh luka. Jadi kalau hati yang luka itu sampai mewakili seluruh hidupmu, yang terjadi apa? Engkau akan menjadi pribadi yang tiba-tiba ngoyelan, keras.
Loh, kekerasannya sampai apa? Sampai membuat dirimu sakit. Kenapa? Kekerasan hati itu membuat tubuh jasmanimu itu lelah. Kenapa? Engkau terus defense. Ya, yang namanya hormonmu itu terus mempertahankan supaya engkau tidak bisa kena serangan. Terpancarnya di mana? Wajah. Wajahmu itu menunjukkan sikap yang keras. Gak bisa kira-kira gitu. Nah, kalau kita nggak mau dikoreksi oleh Tuhan, terus gimana? Engkau akan dibawa ke satu titik. Apa itu? Sakit. Kenapa sakit? Tubuhmu itu yang berbicara. Kalau hatimu sudah tidak bisa diajak bicara, tubuhmu nanti yang bicara. Nah, waktu tubuh sakit, ada satu pengharapan. Engkau akan lembut. Kenapa? Waktu engkau sakit, apakah engkau masih bisa marah? Ya mau nggak mau. Waktu kita ini lagi ngerasakan sakit, engkau cuma gini, iya wis, aku tak ngalah. Loh, mau nggak mau sudah. Daripada sakit terus. Nah, titik itulah yang pada akhirnya apa? Akan membuat dirimu itu berubah. Makanya firman ini jelas berkata, ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Yang dicela apa? Hatimu. Bukan Tuhan tuh nuduh kamu. Tidak. Yang dicela itu hati. Kenapa? Hati ini mempunyai sebuah penggambaran pusatnya hidup. Makanya kalau kita bisa pahami, yuk kita koreksi pelan-pelan. Coba diingat dari sejak dulu. Mungkin kau waktu kecil sering diajar sama bapakmu dengan keras. Engkau nggak bisa melihat kekerasan. Engkau sering dikata-katai goblok, dungu, tolol. Oh, itu melekat terus itu. Akhirnya gimana? Minder. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan itu maksimal. Kenapa? Dulu dituduh terus, goblok. Loh, itu luka batin. Apalagi banyak sekali peristiwa. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya kan bertahannya kuat. Penulis Amsal mengingatkan dalam Amsal 26 ayat 12 dan Amsal 28 ayat 26. Firman Tuhan berkata, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Kata-kata ini mengingatkan kepada kita itu seperti ini. Ada orang diberitahu, kowe iki salah. Si ngomong salah sapa? Lah itu. Coba buktikan kesalahanku. Ini orang yang menganggap dirinya bijak. Tuhan berkata, wah, harapan bagi orang bebal, harapan bagi orang paling bodoh, harapan bagi wong goblok lebih banyak daripada orang itu. Jadi sebenarnya orang yang menganggap dirinya bijak itu adalah orang yang sudah kehilangan pengharapan. Kenapa? Dikandani ora iso. Kemudian ayat 26 berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang apa, saudara? Bebal. Nek nggugu atine dhewe ku wong bodoh. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Kenapa banyak orang itu gagal? Tidak bisa terima nasihat. Minggu yang kemarin saya sudah berkata, jangan marah kalau diperingati. Jangan bosan kalau diberi nasihat. Ini. Jadi hari itu Tuhan itu sedemikian cinta
memperhatikan para murid yang hatinya tuh kerasnya minta ampun. Melihat para murid yang terus degil. Akhirnya firman tadi berkata, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi kapan bisa dipulihkan? Waktu di mana para murid ketemu Tuhan, diberitahu secara lengkap, para murid akhirnya hari itu menerima. Bagaimana para murid kok bisa menerima nasihat Tuhan? Ini yang kedua. Karena selubung itu mau dibuka. Saya dan saudara dalam hidup itu punya yang namanya selubung. Selubung dalam bahasa rohani itu biasanya apa? Dosa. Sakit hati itu dosa. Amin. Halo Bapak Ibu, sakit hati dosa enggak? Dosa. Lah itu selubung. Kecewa itu juga dosa. Benci itu dosa. Makanya orang benci, orang kecewa, orang sakit hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pasti menolak. Jadi setiap dosa yang terus mengikat hidup itu akan menjadi selubung. Nah, firman Tuhan berkata dalam Lukas 24 ayat 45 berkata demikian. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan yang pertama akan mengkoreksi kita. Tuhan akan mengevaluasi hidup kita. Waktu engkau bisa dikoreksi, engkau bisa menerima apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, Tuhan mulai membuka pikiranmu. Ini loh pikiran-pikiran yang tidak beres dulu, yang penuh asumsi. Ini mulai disingkapkan, tarik, set, buang, wuder. Hidup kita ini banyak asumsi. Asumsi itu akan menimbulkan yang namanya kecurigaan. Kecurigaan akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Tuhan singkapkan itu, Tuhan buka. Nah, kata membuka itu mempunyai pengertian apa? Disingkapkan sepenuhnya. Makanya perlu kita tuh melakukan yang namanya pengakuan dosa. Ya tidak bisa kita ngomong, ya Tuhan, aku memang berdosa, nggak bisa cuma itu. Yang lalu saya melayani seorang wanita juga. Di hadapan keluarga, wih baik-baik, tapi ngamuan juga. Waktu mulai saya konseling, ternyata peristiwanya sama Bapak Ibu. Pelecehan dari sejak kecil. Akhirnya dia mencari cinta yang semu. Cinta yang semu itu datang dari mana? Pertama dari teman kuliah. Yang kedua mulai datang lagi dari teman kuliah dari fakultas yang lain. Kemudian mulai cari om-om, mulai cari orang yang umurnya jauh lebih tua daripada usianya. Saya waktu mengkonseling orang ini, saya melihat sosoknya aja, saya nggak percaya kalau orang ini kok iso ngunu. Tapi orang luka batin, orang kecewa, itu bisa melakukan apapun. Apa itu? Kasih yang semu. Kalau Anda pernah kuliah psikologi, ya ada satu mata pelajaran yang namanya ada orang luka batin, itu membawa yang namanya ember cinta. Ember cinta itu ditantang kemana-mana. Kenapa? Orang itu kehilangan cinta. Di dalam rumah tangga tidak punya cinta. Sehingga dia membawa ember cinta untuk apa? Bisa dijajakan kepada orang yang bisa mencintainya. Walaupun akhirnya menggadaikan diri. Berapa banyak hari ini di kota-kota, ya gadis-gadis muda masih kuliah, masih SMA, tiba-tiba sudah jalan sama om-om. Kenapa itu? Jadi kalau peristiwa ini sampai tidak disingkapkan oleh Tuhan, orang tidak mau ngaku, ya sudah itu hanya permukaan aja. Itu seperti api dalam sekam. Itu seperti di Kalimantan.
Kalimantan itu tanah gambut. Kenapa Kalimantan sering terbakar? Kenapa Sumatera sering terbakar? Atasnya kelihatannya baik-baik, tapi di bawah permukaan tanah mungkin kedalaman 1 meter itu ada api. Kapan api itu menyala? Waktu musim kemarau, tiba-tiba kebakaran hutan terjadi. Sama Anda seringkali, lagi ape-ape, ketoke semuanya baik, wih ngerti-ngerti ngamuk. Ngerti-ngerti kita bingung, loh kenapa kowe mau ngamuk? Nggak tahu. Nah ini, Tuhan mau menyingkapkan sepenuhnya. Tuhan mau memberikan yang namanya pemahaman. Nah dalam zaman Taurat, Rasul Paulus kemudian ingat akan peristiwa tentang kehidupan Musa dan orang Israel. Dia mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 13-16, firman ini berkata, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Next. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu, kita punya masa lalu, kita punya problem yang mengikat menjadikan kita ini mungkin benci dan sejenisnya. Selama itu tidak diucapkan, selama kita tidak bongkar itu, ya sudah akan terus jadi selubung. Makanya surat Yakobus mengajarkan, apa yang diajarkan? Hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa hidup kita bertahun-tahun tidak berubah? Mengapa orang selalu berkata podo wae? Karena kita tidak pernah mau membongkar. Makanya sesi doa untuk doa pelepasan paling berat itu di mana? Soal pengakuan. Banyak orang gagal di situ. Orang seringkali cuma berkata begini, loh Pak, saya waktu KKR Pak, saya sudah ditumpangi tangan, saya geblak. Saya bilang, oh itu cuma permukaan Pak. Loh Pak, saya ikut retret, saya geblak berulang-ulang. Iya sama, itu cuma permukaan. Lah terus pemberesannya di mana? Waktu engkau sudah mulai mengalami lawatan Roh Kudus, engkau ketemu dengan konselor, engkau mulai ceritakan. Nah waktu bercerita itulah terjadi yang namanya kelepasan. Kenapa? Iblis tidak bisa lagi bersembunyi dalam hidupmu. Tapi selama engkau tidak mau ceritakan itu, iblisnya ngendon. Sudah, sampai kapan? Sak mati nih, udah gitu aja. Makanya Tuhan itu menyingkapkan. Kenapa perlu disingkapkan? Tadi seperti halnya zaman Musa. Sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab suci, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ketika selubung itu menutupi hati, dalam ayat 14 dikatakan sebelumnya, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Hatinya enggak beres, pikirannya kacau. Kenapa? Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Anda boleh membaca kembali kitab Keluaran. Israel itu diperbudak oleh Mesir itu 450 tahun.
dari generasi menuju generasi, isinya luka, setiap hari selalu berkata apa? Goblok, tolol, keset, itu berulang kali selama mungkin sekitar 5 generasi. Kalau itu dihitung satu generasi 80 tahun, itu 450 tahun, bayangkan 450 tahun yang didapat setiap hari perkataannya apa? Goblok, tolol, keset, pemalas. Itu terus. Bapak Ibu perlu ketahui, kita sebagai orang tua kerap kali mengajari anak kita tuh mirip dengan apa yang pernah kita dapat. Satu contoh Bapak Ibu, saya dulu kalau diajar sama papa saya diberi lingkaran. Kapur itu suruh menggambar sendiri, kasih lingkaran. Habis itu saya disuruh berdiri. Habis disuruh berdiri, suruh angkat kaki kanan. Habis angkat kaki kanan, pegang telinga kiri begini. Kalau gerak keluar dari garis yang sudah ditentukan, rotan, ceder. Itu bertahun-tahun. Ketika saya menikah, saya punya anak, waktu saya didik Michael, ya sama seperti itu. Terus gimana Pak? Ya ini saya ngomong jujur, Michael pernah luka batin kepada saya. Kapan bisa beres? Waktu saya datangi dia dan saya bilang, Papa minta maaf. Awalnya dia berkata, Papa salah apa? Dia sengaja untuk seolah-olah nggak ada masalah. Akhirnya waktu saya coba terangkan, dia ngerti. Perlu berapa lama untuk beres? Lama. Coba Anda koreksi dah. Termasuk pasangan hidup kita. Lukanya itu seberapa dalam, seberapa besar itu menganga. Itu mengganggu hatimu, mengganggu pikiranmu. Ini sebuah kesaksian, saya pernah melayani di Manado. Hari itu ada Sigi, Champion Gathering. Pesertanya hamba-hamba Tuhan. Nah, waktu kita sedang membawakan sesi hati Bapak, kemudian saya menyampaikan tentang bagaimana para murid itu bertanya tentang hati Bapak. Saya cuma nyebut hati Bapak. Peserta salah satu ini hamba Tuhan. Sudah melayani kira-kira mungkin hampir 15 tahun. Nangis. Waktu nangis, kemudian selesai sesi itu, orang itu kita panggil. Kita konseling. Waktu saya tanya, kenapa kok waktu dengar hati Bapak Anda kok nangis, kok histeris? Dia detik itu bisa cerita. Saya ingat Bapak saya. Lah memangnya Bapakmu kenapa? Aku benci sama Bapakku. Lo bencinya kenapa? Perempuan ini tiba-tiba menyingkapkan rambutnya, dibuka gini. Nih Pak, cuping telinganya tuh kroak Bapak Ibu. Hilang mungkin ya ada sekitar 1 cm, 2 cm gitu hilang. Saya kaget tuh kenapa? Ini perbuatan bapak saya. Dan saya memakan telinga saya sendiri karena bapak saya. Bapak Ibu perlu tahu, gereja ini bertahun-tahun cuma punya jemaat 10 orang. Tidak bertumbuh sama sekali. Kenapa? Hamba Tuhannya kecewa. Hamba Tuhannya sakit hati. Dia mulai ceritakan peristiwanya, bapaknya mabuk, mukuli ibunya. Suatu hari dia pulang mabuk, melihat si anak yang dipotong telinganya ini. Melihat bapaknya, anak kecil ini takut, waktu masih kecil. Bapaknya tambah ngamuk, cengkaweng, wajar, tambah nangis. Suruh diam, tambah nangis, bapaknya ambil gunting. Ketok kupingnya, crek, suruh makan.
Kalau itu tidak disingkapkan, tidak diceritakan, tidak terjadi pemulihan. Jadi betapa mengerikannya kalau kita sampai tidak mau dikoreksi, kita tidak mau buka pikiran kita. Kita tetap menjadi orang ya sudah stagnan. Makanya yang terakhir, bagaimana pemberesan hati itu bisa terjadi? Waktu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku siap untuk menjadi berkat. Saya sengaja memberikan gambarnya Yusuf bersama Yakub. Ya, Yusuf ini orang yang luka batin, tapi dia mau beres di hadapan Tuhan. Dia mau memberikan pengampunan. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dia berkata, Engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untukku, untuk supaya keselamatan sebuah bangsa yang besar. Sama dalam peristiwa kalau kita ngerti bahwa kita sebenarnya orang yang sedang diizinkan luka, itu sebenarnya adalah orang yang siap jadi berkat. Luka itu nanti bisa dilupakan. Bapak Ibu boleh cek dimanapun tempat, di dalam Alkitab yang kita punyai, orang-orang hebat itu pasti pernah dikecewakan. Yusuf pernah dikecewakan, Musa pernah dikecewakan, Abraham pernah kecewa. Kenapa kecewa itu dimunculkan? Karena iblis tahu engkau hebat. Nah, hati yang mau dikoreksi dan selubung yang disingkapkan akan membuahkan hasil hati yang bersukacita. Kenapa? Karena roh Allah itu bersemayam dalamnya. Dan roh yang memerdekakan membuat hati para murid bergelora untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, para murid hari itu bisa kembali menjadi berkat. Kapan? Waktu Tuhan mengkoreksi. Waktu Tuhan menyingkapkan, dan perkataannya dalam Lukas 24 ayat 52 dan 53 berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi tanda orang yang hatinya dipulihkan, pikirannya itu jernih, pikirannya baik, tidak penuh dengan asumsi, kalau ketemu dengan orang lain pasti semringah. Amin Bapak Ibu. Semringah pasti, gak bakalan ketemu orang tuh, gak bakalan gitu. Kalau masih begini, itu Anda masih luka. Tapi orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan pasti gini, puji Tuhan, haleluya. Ketemu orang, halo apa kabar, smile. Ada senyum di sini, amin. Anda jangan melototi saya seperti itu, yuk kita belajar senyum. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Seperti ini loh sukacita. Jadi kalau dalam keluargamu masih ada wajahnya sadis gitu, gak pernah guyon, waduh, perlu dievaluasi itu. Kemudian ciri orang yang sudah dipulihkan selain bersukacita apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang itu akan senang datang ibadah. Orang itu akan senang dengan berbagai hal yang ada di dalam rumahnya Tuhan. Firman ini berkata senantiasa berada di dalam bait Allah. Anda mungkin komplain, loh Pak, berarti wong-wong kuwi ora kerja. Oh, kerja mereka. Tetapi mereka banyak hidup di dalam baitnya Tuhan. Kenapa? Merasakan sukacita. Tapi kalau kita sampai tidak suka datang ke rumah Tuhan, nah ini kita perlu tanya, kenapa hatimu? Kenapa engkau tidak bergirang? Kenapa engkau tidak suka? Anda mungkin akan tanya, Pak, kenapa ya Pak mereka kok bisa sukacita? Kenapa mereka kok suka dan senantiasa berada dalam bait Allah memuliakan Allah? Jawabannya dalam 2 Korintus 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ayat 17, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Jadi orang yang bersukacita, orang yang senang berada di dalam bait Allah, kenapa? Ada roh Allah di dalam dirimu. Di mana ada roh Allah, engkau pasti freedom. Kalau bahasa Inggrisnya kemerdekaan di sini memakai kata liberty. Tapi di dalam liberty itu ada yang namanya freedom. Bapak Ibu perlu ketahui, orang yang penuh dengan roh Tuhan, hidupnya itu tidak terkungkung. Orang yang penuh dengan roh Tuhan, hidup orang itu pasti sukacita. Kita jangan ngomong, loh Pak, saya sudah pelayanan, Pak, saya sudah begini. Loh, pelayanan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi standarnya engkau punya sukacita enggak? Nah, tanda yang terakhir dalam Markus 16 ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jelas Bapak Ibu, hati dikoreksi, dibenahi, pikiran buruk disingkapkan, kemudian orang itu mulai siap menjadi berkat. Orang yang siap menjadi berkat tandanya apa? Penuh dengan sukacita. Orang yang siap menjadi berkat suka berdoa, datang kepada Tuhan di bait-Nya. Dan yang terakhir, memberitakan Injil. Menceritakan kebaikan Tuhan, menjangkau jiwa. Harapan saya pagi hari ini, hati kita masing-masing yang tahu hanya diri kita dan Tuhan. Kalau Tuhan hari ini berfirman kepada kita semuanya, pemberesan hati, itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita harus beres? Waktunya sudah semakin dekat. Tugas tanggung jawab kita adalah mulai beritakan Injil, beritakan keselamatan, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus untuk meneguhkan apa yang Tuhan sudah katakan. Dan mari kita bersama-sama mau berkata kepada Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu yang memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Pujian ini berkata kepada kita semuanya
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kuasa Tuhan yang akan memulihkan, bahkan hati yang baru yang Tuhan akan berikan untuk supaya kita semua bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu ada di setiap jalan hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Ketika kita memiliki kehausan, kita memiliki lapar secara rohani, engkau akan bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup. Kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan itu adalah bagian kita. Itulah sebabnya kita perlu memandang kemuliaan, perlu memandang hadirat Tuhan. Mari dengan iman percaya kita meyakini bahwa Tuhan Allah Bapa di sorga adalah Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Nyatakan hatiku haus, haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Saya mengundang untuk petugas perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Di dalam hidup bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, Bapa dan Rajaku. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah anak-anak-Nya yang sangat pasti dikasihi. Tuhan hari ini berbicara banyak kepada kita semuanya. Karena cintanya Dia mau membereskan setiap persoalan dalam hati. Dan hari ini Tuhan kembali mau teguhkan. Dengan kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus.
Anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Dua unsur inilah yang menjadi pengganti untuk kesalahan dan dosa kita. Sebentar kita akan menerimanya, dan kita akan menerima berkat ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu berkati roti dan anggur perjamuan yang akan kami terima, kuduskan, menjadi substitusi bagi kami semuanya. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian untuk membagikan. Pengudusan dan kekudusan yang datang daripada Tuhan, mentahirkan mereka semuanya. Dan kami semua seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, Engkau juga kuduskan untuk kami layak menerima berkat kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dan kami meyakini sesudah kami memakan dan meminum, maka kami semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami akan menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapa yang mengasihiku, Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari kita kembali bangkit berdiri. Dengan penuh hormat, kita memegang roti dan anggur perjamuan. Ini adalah lambang darah dan tubuh Kristus. Rasul Paulus mencatat dalam perkataan surat Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan
Kita semua membuka hati, membuka pikiran kita. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah setia. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dan Tuhan menyatakan melalui kematiannya di kayu salib, karena Dia mengasihi kita semua, dosa pelanggaran kita semuanya ditebus. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh mensyukuri berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam diri kami. Kami menyambut Tuhan pekan Pentakosta, mengingat Engkau naik ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Hati kami dipulihkan, hati kami diberkati, hati kami dikuduskan. Dan sekarang Tuhan kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan di surga. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Ya Tuhan, curahkan roh-Mu atas kami, kuasai hidup kami, penuhkan kami dengan kuasa urapan baru. Roh Kudus yang menyelimuti, Roh Kudus yang berkarya. Ura para syala para papa patara para palamu. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Percayai bahwa hari ini Tuhan sedang melawat hatimu. Tuhan sedang mengkoreksi kehidupanmu dari masa yang lalu.
luka batin yang pernah kau alami, Tuhan tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Pasanganmu tidak ada yang tahu. Orang-orang di sekelilingmu tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dalam peristiwa sebelum Yesus terangkat, Tuhan mengungkapkan itu semuanya. Sampai pada akhirnya para murid mengalami pembaharuan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya pembaharuan dari tempat yang maha tinggi turun bekerja menaungi hidup kami. Kami sanggup untuk mengampuni. Kami sanggup untuk memaafkan. Kami sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan dalam hati kami. Karena Tuhan yang sudah memberikan anugerah kasih pertolongan pagi hari ini. Kuat kuasa Tuhan yang bekerja melimpah. Terima kasih. Dan kami mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan, mulai esok sore di tempat ini, menyambut 10 hari Pentakosta. Kami mau dilawat, kami mau dipulihkan, kami mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Segala hormat pujian kami kembalikan di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mohon petugas untuk mempersiapkan diri. Dan sebelumnya kita akan masuk doa sekali lagi. Mohon saudari Novi untuk pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, atas setiap berkat anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh amat yakin Engkau mengasihi kehidupan kami dan Engkau menegur kehidupan kami lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami berikan dengan sungguh-sungguh dari hati kami. Tuhan, bahkan memberkati untuk setiap usaha pekerjaan kami sehingga kami dapat memberkati gereja di tempat ini Tuhan. Berikan kami hati yang mau memberi dengan tulus hati. Kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberkati juga untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani, untuk mengedarkan kantong persembahan. Tuhan, berkati kehidupan hamba-Mu dan pelayanannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita teruskan pujian kita. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan Shalala, shalala, la 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 la.
kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi datanglah besok sore jam 6 sore di tempat ini untuk kita mengikuti Pekan Pentakosta selama 10 hari. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas perhatian, atas kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, kasih setiamu yang ajaib, yang bekerja atas kami. Kami terus diingatkan, kami terus diajak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau selalu berbicara bahwa waktumu sudah semakin mendekat. Kami mempersiapkan diri kami untuk Tuhan, mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan terjadilah Tuhan seperti apa yang Kau firmankan untuk kami semuanya. Kami boleh masuk di dalam sesi pengangkatan. Kami boleh rapture bersama Tuhan yang hidup. Tuhan, pagi hari ini sebelum berpisah, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Mereka yang sakit, mereka yang berhalangan, mereka yang keluar kota, bahkan mereka yang sedang undur secara rohani. Tuhan menolong. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Joshua. Pasca mengalami kecelakaan, kami terus belajar bersyukur. Karena di dalam setiap perkara, Tuhan turut bekerja. Berkati Joshua, berkati Eslin yang ada di Yogyakarta. Pulihkan mereka berdua, disembuhkan. Dan mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Hindra, yang saat ini Tuhan kami boleh melihat tangannya pun sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lain yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan. Tuhan menolong. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah. Sebelum berpisah kami juga berdoa Tuhan untuk 10 hari Pekan Pentakosta. Tuhan melawat, Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan undang untuk sidang jemaat Tuhan, supaya mereka boleh memiliki kerinduan hati untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, dan tiba saatnya kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.